Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Riyandi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3B. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Endang Sri Budi Herawati, SE MPD, yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang sudah Ibu berikan. Baik, selanjutnya yuk masuk ke sesi pembahasan. Apakah kalian sudah tahu apa aja sih tahapan perkembangan kognitif anak? Jadi, perkembangan kognitif ini merupakan kemampuan anak mendapat makna dari pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang diperoleh. Singkatnya, perkembangan kognitif berkaitan dengan proses mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Nah, mengenai tahapan ini yang paling terkenal yaitu teori Piaget yang berfokus pada anak-anak mulai lahir hingga remaja dan menjelaskan perkembangan lain termasuk moral, bahasa, dan pemikiran. Teori ini juga disebut dengan genetik epistemologi karena menjelaskan perkembangan kemampuan intelektual dalam masa pertumbuhan. Karena teori Piaget menjelaskan perkembangan pengetahuan anak yang dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungannya. Nah, inilah tahapan teori Piaget. Teori perkembangan kognitif anak, Jean Piaget, yang pertama adalah tahap sensori motor, yaitu usia 18 sampai 24 bulan. Dalam tahap ini, pertama, ini bayi akan mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu mendengar, melihat, dengan tindakan motorik atau menyentuh dan menggapai. Perkembangan utama selama tahap sensori motor yaitu pemahaman adanya objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Padahal si anak ini tahu kalau mainannya yang biasanya ada kini tidak terlihat atau hilang dan anak secara aktif akan mencarinya. Nah, pada awal tahapan ini anak itu berperilaku seolah mainan itu hilang begitu aja. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu usia 2-7 tahun. Pada tahap ini dimulai sekitar anak usia 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya si anak ini belum bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Nah, memasuki tahap kedua ini, anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Sikap egosentrisnya perlahan mulai berkurang dan mulai memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pemikiran dan perasaannya. Perkembangan kognitif ini berlangsung sekitar usia 7-11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Dan yang terakhir ini tahap operasional formal, yaitu pada usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai memasuki usia pra-remaja. Anak sudah memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyelesaikan permasalahan, menarik kesimpulan dan informasi yang didapatkan, dan merencanakan masa depannya. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Selanjutnya, teori von Glaserfeld. Munculnya berbagai jenis konstruktivisme dari berbagai tokoh mengakibatkan perubahan makna konstruktivisme dari yang sebenarnya. Nah, pernyataan ini membuat beberapa filsuf prihatin dan kemudian mengeluarkan beberapa teorinya. Salah satunya adalah teori yang ditemukan oleh von Glaserfeld yaitu konstruktivisme radikal. Konstruktivisme radikal diperkenalkan oleh von Glaserfeld pada tahun 1960-an. Memandang konstruktivisme radikal berdasarkan konsepsi-konsepsi pengetahuan.
Nah, pembelajaran beracun konstruktivisme radikal memfokuskan pada siswa secara individu, mengonstruksi pengetahuan berdasarkan pengalaman siswa sendiri. Karena menurut pemahaman ini, manusia merupakan mesin yang mampu mengulasnya sendiri tanpa harus campur tangan dari orang lain. Objek maupun lingkungan hanyalah sarana untuk terjadinya konstruksi tersebut. Kaum konstruktivis radikal mengesampingkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriteria kebenaran. Pengetahuan tidak merefleksikan suatu kenyataan ontologis objek, tetapi merupakan suatu pengaturan dan organisasi dari suatu dunia yang dibentuk oleh pengalaman seseorang. Sehingga kita hanya dapat mengetahui apa yang dibentuk atau dikonstruksi oleh pikiran kita. Dalam pandangan konstruktivisme radikal, sebenarnya tidak ada konstruksi sosial yang mengatakan pengetahuan itu dikonstruksikan bersama, karena masing-masing orang harus menyimpulkan dan menangkap sendiri makna terakhir. Pandangan orang lain adalah bahan untuk dikonstruksikan dan diorganisasikan dalam pengetahuan yang sudah dipunyai orang itu sendiri. Von Glassford menyebutkan beberapa kemampuan yang diperlukan untuk proses pembentukan pengetahuan itu, yaitu seperti 1. Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. 2. Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Dan ketiga, yaitu kemampuan untuk menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lain. Selanjutnya yaitu teori belajar Brunner. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 proses belajar Brunner, yang antara lain penerimaan, transformasi, dan menguji ketepatan. 3 langkah tersebut merupakan pengorganisasian aktif dari individu dalam memperoleh pengetahuan, merupakan ciri khas dari teori dasar kognitif. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan ini artinya proses menerima persepsi dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Dengan kata lain, adanya pengalaman baru akan menambah pengalaman yang lama, memperluas dan memperdalam, dan kemungkinan informasi yang baru dengan informasi yang lama. Yang kedua yaitu transformasi. Transformasi merupakan perubahan persepsi baru dan pengetahuan bentuk yang lebih bermakna. Ketiga, yaitu menguji ketepatan. Menguji ketepatan merupakan tindakan yang dirancang untuk menanggulangi kecukupan dan ketepatan proses menilai transformasi. Tahapan teori belajar Brunner. Menurut Brunner, proses belajar anak melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap enaktif. Pada tahap ini, penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlibat dalam memanipulasi objek. Anak ini belajar tentang sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dapat dipelajari secara aktif menggunakan benda-benda konkret atau nyata. Contohnya yaitu ketika mempelajari konsep penjumlahan bilangan asli, anak dapat menggunakan sejumlah pensil sebagai objeknya. Yang selanjutnya adalah tahap ikonik. Tahap ini merupakan tahap pembelajaran di mana pengetahuan itu diwujudkan dalam bentuk bayangan visual berupa gambar atau diagram. Pada tahap ini, kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pola pikir internal karena pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak. Contohnya yaitu dalam mempelajari penjumlahan bilangan asli. Tadi tahap ini anak menggambarkan 2 pensil dan 3 pensil sebelum mereka menjumlahkan. Yang terakhir, tahap ini merupakan tahap anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Anak pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan objek nyata. Tahap simbolik ini mengajaran diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol abstrak, yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan. Baik simbol-simbol verbal misalnya huruf, kata-kata, kalimat, lambang-lambang matika, dan misalnya angka ataupun simbol-simbol lainnya maupun lambang-lambang abstrak lainnya. Selanjutnya yaitu teori belajar David Ausubel. Apa sih teori belajar David Ausubel? Nah, yaitu
merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang, yaitu menyangkut asimilasi informasi baru ke dalam pengetahuan yang telah ada dalam struktur kognitif seseorang. Jadi, dalam belajar bermakna, informasi baru diasimilasikan pada sumber-sumber relevan yang telah ada dalam struktur kognitif seseorang. Inti dari teori belajar menurut Ausubel adalah belajar bermakna suatu proses yang dikaitkan dengan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Di sini ada 4 tahap penerapan teori David Ausubel. Yang pertama yaitu pengaturan awal. Yang kedua, diferensiasi progresif. Yang ketiga, konsolidasi. Yang keempat, rekonsiliasi integrasif. Apa sih yang dimaksud dengan pengaturan awal? Nah, pengaturan awal atau dapat disebut juga sebagai bahan pengait, maka dapat mengaitkan antara konsep lama yang telah dimiliki oleh siswa dengan konsep baru yang bermaknanya jauh lebih tinggi. Nah, yang kedua yaitu diferensiasi progresif. Adalah suatu proses menguraikan masalah pokok menjadi bagian-bagian yang lebih rinci dan khusus, sehingga pembelajaran dimulai dari yang umum menuju yang khusus. Yang ketiga yaitu konsolidasi. Dalam konsolidasi, guru memberikan pemantapan atas materi pelajaran yang telah diberikan untuk memudahkan siswa memahami dan mempelajari selanjutnya. Yang terakhir yaitu rekonsiliasi integratif. Menurut konsep rekonsiliasi integratif dalam mengajar, konsep-konsep perlu diintegrasikan dan disesuaikan dengan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya. Dengan kata lain, guru menunjukkan bahwa siswa bagaimana konsep dan prinsip tersebut saling berkaitan. Selanjutnya yaitu teori belajar John Dewey. Nah, John Dewey ini menekankan pendidikan berdasarkan pengalaman. Nah, jadi tuh pendidikan berbasis pengalaman adalah cara mendidik dari pengalaman, disampaikan melalui pengalaman, sehingga menimbulkan sebuah tujuan pengalaman. Lalu, belajar itu harus bersifat aktif, langsung terlibat, berpusat pada siswa dalam konteks pengalaman sosial. Juga bertindak sebagai fasilitator, mengambil bagian sebagai anggota kelompok dan diadakan kegiatan diskusi. Karena itu, John Dewey tidak setuju dengan pendidikan tradisional yang terlalu memaksa para pelajar mudah. Hal ini dikarenakan pendidikan tradisional menuntut siswa agar patuh, namun tidak memiliki kebebasan mengeksplorasi materi yang diberikan. Ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan premoral. Tingkah laku seseorang didorong oleh desakan bersifat fisikal atau sosial. Yang kedua yaitu tahapan confession. Seseorang mulai menerima nilai dengan sedikit kritis berdasarkan kriteria kelompoknya. Yang ketiga yaitu tahapan autonomous. Seseorang sudah mulai bisa berbuat dengan akal pikiran sendiri tanpa menerima kriteria kelompoknya. Hasil teori konstruktivistik John Dewey adalah peserta didik menemukan jalan keluar dalam setiap permasalahannya dan kurikulum dirancang, pengetahuan dan keterampilannya dapat dikonstruksikan. Selanjutnya masuk pada teori belajar Vygotsky, yaitu menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa sistem matematika dan alat-alat ingatan. Vygotsky membedakan antara actual development dan potential development pada anak. Actual development ditentukan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa atau guru, sedangkan potential development merupakan membedakan apakah seseorang anak dapat melakukan suatu memecahkan masalah di bawah petunjuk orang dewasa atau kerjasama dengan orang sebaya. Teori yang digunakan dalam belajar Vygotsky ada 2, yaitu zone of proximal development dan scaffolding. Nah, zone of proximal development merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara mereka seorang anak dapat melakukan sesuatu bantuan orang dewasa dengan apakah seseorang anak dapat arahan dari orang dewasa atau dengan teman sebayanya. Sedangkan
Scaffolding merupakan suatu proses yang digunakan oleh orang dewasa untuk menuntut anak melalui zone of proximal development. Scaffolding adalah memberikan pada seseorang anak sejumlah besar bantuan selama tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut, lalu memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar sehingga ia mampu mengerjakannya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.